Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya lebih cenderung kepada fungsi hadis pada Al-Quran selain menjawab tiga penanya tadi. Kalau tentang tahapan-tahapan dakwah, saya komentari tadi waktu kuliah kelas B ya. Tadi kelas B, sekarang kelas A ya. Ya, nanti saya direkam tadi waktu kuliah kelas B komentar saya tentang marhalah dakwah yang ditempuh oleh Rasul. Nanti saya akan kirim YouTube-nya kepada kelas A seperti biasa. Kita lihat fungsi hadis dalam Al-Quran tadi sudah dibahas menurut beberapa pendapat ulama, tapi saya ingin melihatnya dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nahl ayat 11. Bil bayinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di sini kan ditandaskan bil bayinat. Jadi fungsi Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan bil bayinat, maka hadis membuktikan kebenaran Al-Quran dengan berbagai mukjizat. Makanya para nabi dan rasul kan ada mukjizat. Mukjizat itu apa? Suatu peristiwa yang mengalahkan lawan. Contohnya, mukjizat itu selalu berbeda-beda. Semuanya kita mulai dari mukjizat Nabi Nuh. Apa itu mukjizat Nabi Nuh? Bisa bikin kapal bukan musim pelayaran dan bikin kapalnya di darat, dicemoohkan oleh masyarakat. Tapi terbukti kan setelah terjadi manfaatnya kelihatan. Itu kalah musuh Nabi Nuh, mukjizat dikalahkan. Dia Nabi Ibrahim. Ya kan zaman itu hukum mati itu dengan api. Dibakar Nabi Ibrahim. Tapi justru Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Terus api itu menjadi dingin. Kemudian Nabi Musa namanya. Nabi Musa bisa membelah laut. Bisa tongkat memakan warisan yang lain. Nabi Isa bisa menebak yang dibawa, yang disimpan, kemudian apalagi menghidupkan burung dan lain sebagainya. Mukjizat Nabi Muhammad. Ya karena kalau Nabi Muhammad kan bukan hisiah. Hisiah itu apa? Indra. Kalau Nabi Muhammad bukan indra, tapi itu pikiran, rasio. Makanya Quran lebih nampak mukjizatan. Nah itu bil bayinat. Jadi hadis Rasul, sunnah Rasul itu sebagai bukti benaran, bayinat. Dan Anda mempelajari tadi marhalah-marhalah dakwah mulai dari al-alaq, ya, sebarkan dengan baca, tulis, ngajar. Kemudian ajaran sholat, ajaran syahadat, itu surat Al-Qalam, Wal Qalam, Mayasturun. Dan ajaran berikutnya sholat, wahyu ketiga. Dan tadi berbicara tentang tarbawiyah, pendidikan. Pada saat itu sholatnya baru tahajud. Karena nggak bisa sholat terang-terangan di Masjidil Haram ketika marhalah itu. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sholat secara berangsur, itu bukan tidak alasan, karena memang waktu itu nggak mungkin bisa
sholat di Masjidil Haram karena penuh berhala, kedua dikuasai oleh orang-orang musyrik. Maka sholatnya di Baitul Arqam, bunyi dekat dengan Masjidil Haram. Makanya Ibnu Abbas itu yang wafat 68 Hijriah itu memandang ketika sholat di Baitul Arqam itu kiblatnya itu tidak berubah sama di Madinah, karena menghadapnya kan dari Baitul Arqam itu bisa ke Ka'bah, bisa ke Al-Aqsa. Sama dari Baitul Arqam. Yang sekarang Baitul Arqam itu jadi istana raja dan hampir ke Sofa. Itu kalau menghadap ke Ka'bah itu sama dengan Masjidil Aqsa. Itu salat. Jadi, itu sudah menggambarkan ilmu hadis itu nampak di situ ya. Bagaimana mengajarkan hadis, bagaimana Rasul juga menyampaikan hadisnya. Kemudian wazubur, mengabadikan Al-Quran. Itu sebagai tercatat dalam hadis, mengabadikan Al-Quran ketika Rasul kenapa melarang para sahabat untuk menulis hadis, kecuali sahabat-sahabat tertentu yang dipersilahkan menulis hadis. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Abu Hurairah diperbolehkan menulis. Tapi yang lain-lain tidak boleh, karena Al-Quran itu harus tidak boleh dicampur. Para sahabat itu dididik untuk bisa membedakan mana Quran, mana hadis. Maka tulislah dari Al-Quran. Terus kalau bukan Quran. Jadi para sahabat itu sudah dididik mana Quran, mana hadis. Mana ayat yang ditulis sebagai Quran, mana ayat yang ditulis sebagai hadis. Ayat juga, hadis juga, ayat juga. Nah, karena ayat itu ada ayat kauniyah, alam semesta, ada ayat insaniah dalam diri manusia, dan ada ayat qauliyah, itu Quran, hadis. Itu semuanya ayat. Dan Zubur, karena Quran itu harus diabadikan sebagai tercatat, tertulis, dan murni, bersih. Maka hadis itu membedakan mana Quran, mana hadis. Kemudian wa anzalna ilaika dzikra, memberikan peringatan hadis itu. Dan fungsi hadis terhadap Quran. Dan peringatan umat dengan Al-Quran itu. Makanya dikutip Al-Quran. Makanya diusahakan kalau kita menyampaikan Quran itu ayatnya dibaca supaya murni, jelas, diabadikan. Jangan hanya yang artinya saja dibaca. Pertama kita dapat pahala kan, kalau membaca Quran tuh satu huruf saja kan 10 kebaikan ya. Satu huruf, apalagi kalau membaca ayatnya kan beberapa huruf, dapat pahala. Makanya saya suka negur kalau yang presentasi Qurannya tuh dibaca yang artinya kok nggak cari pahala. Yang membaca Quran kan dapat pahala. Hadis juga jelas, ya. Hadis itu memurnikan. Kemudian ditubayina linnas, menjelaskan secara rinci. Makanya tadi menjelaskan Al-Quran itu ada bayan takrir, kayak bayan taksis, bayan tafsil, ada bayan tabdil, ada bayan tasyri, dan wala'allahum yatafakkarun, mendorong manusia untuk berpikir. Jadi makanya saya uraikan di sini berbagai contoh seperti tadi bayan takrir, man syahida minkum syahra falyasum. Itu kan syahra, di sini ada kalimat syahra. Apa itu syahra teh? Maka ditakrir, dikuatkan, ditegaskan
Liru'yatihi, melihat hilal bulan. Sahro itu dengan hilal, dengan bulan. Nah, itu takrir. Walaupun kesininya tetap saja bisa pemahamannya berbeda. Pamannya Muhammadiyah berpendapat ru'yah itu bukan hanya dengan mata, dengan perhitungan, dengan logika, dengan akal, itu bisa diketahui. Tadi kan Islam itu secara kafah, karena kafah itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Ditinjau dari sudut alat yang dimiliki manusia, ditinjau dari alat yang dimiliki oleh manusia itu peranan penting. Ada 3 R. R pertama rasio, R kedua raga, R ketiga rasa. Rasio dibimbing oleh ilmu kalam. Ada ilmu kalam, ada ilmu mantek, ada ilmu tauhid, ada ilmu akidah. Itu supaya benar rasio kita. Ini ilmunya, ilmu akidah, ilmu kalam, ada ilmu mantek. Mantek itu rasio. Ada ilmu apa lagi? Jadi ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu tauhid, ilmunya itu agar pikiran kita benar. Kemudian yang R kedua raga. Raga itu badan. Ilmu apa itu? Badan. Yang ngatur badan. Ya. Kalau akal mah R, rasio. Kalau akal. Kalau raga badan. Badan itu fikih. Fikih itu urus badan. Kalau tadi istilahnya ada fakultas syariah, itu urus badan. Fakultas syariah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan badan. Hukum itu yang berkaitan dengan badan. Ilmu syariah atau ilmu fikih. Makanya antara Persis, Muhammadiyah, NU yang kelihatan bedanya apa? Fikih, rasio orang tekannya hoel. Fikihnya yang berbeda. Makanya Caimin itu mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu asal usulnya dari ilmu rasio ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dalam prakteknya ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia itu berbeda dengan aslinya. Ahlus sunnah wal jamaah makanya diajarkan ahlus sunnah wal jamaah itu kepada praktek, ya, ahlus sunnah kepada rasio. Kan 3 kelompok nanti Anda belajar ilmu kalam. Ada ahlus sunnah wal jamaah, ada mu'tazilah, jahamiyah, ilmu rasio. Tapi di sini ilmu fikih kalau raga. Dan yang ketiga adalah rasa. Ya, R itu rasa. Rasa itu akhlak, perasaan. Kalau di Unisba mah 3 fakultas. Ada fakultas Usuluddin, itu teh banyak berpikir, banyak membimbing rasio. Tidak kalam. Ada fakultas syariah, itu raga. Banyak urusan raga. Ada fakultas tarbiyah, itu rasa. Pendidikan. Nah, ada rukun agama itu dengan apalagi Islam, ihsan. Lihat iman, Islam, ihsan. Iman anta budallah, iman antu minabillah wa malaikati wa kutubih wa rusulih, itu rasio beriman. Kemudian ketika ditanya mal Islam, Rasul, syariah, kan
dan itu kan raga. Sholat raga, zakat raga, saum raga, haji raga. Tapi ketika ditanya mal ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu anta budallah ka'annaka, terus kena tuh anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Beribadah kepadamu seakan-akan kamu melihatnya. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi rasa melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu, merasa dilihat. Dan itu ihsan kepada siapapun. Ihsan kepada Allah, kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat, yakin Allah melihat kita. Ihsan kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua seakan-akan melihat orang tua. Kalau kamu tidak melihat orang tua, seakan-akan kamu dilihat. Ihsan kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga seakan-akan melihat tetangga. Kalau tidak melihat, merasa dilihat oleh tetangga, berbuat baik. Jadi ihsan kepada Rasul juga begitu. Ihsan kepada Rasul, beribadahlah mengikuti Rasul seakan-akan kamu melihatnya. Solu kamaro itu soli, seakan-akan kamu melihat sholat Rasul, memperagakan Rasul. Kalau kamu tidak melihatnya, yakin bahwa Rasul melihat kamu, merasa dievaluasi oleh Rasul. Jadi ihsan itu berlaku kemanapun, pengertiannya sama. Hanya tatbiknya, istilah saya itu ada tatbiknya di dalam berbeda. Jadi kemudian juga saya jawab pertanyaan tadi. Apakah bisa Islam itu kafah? Ya jawabannya mesti. Nah kalau di Indonesia bisa. Sepanjang apa? Konstitusinya berdasar Islam, pelakunya berdasar Islam, cita-citanya berdasar Islam, bisa secara kafah. Apa Islam itu secara kafah? Tapi 3R tadi antara lain. Kemudian ditinjau dari sudut peragaannya, pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Itu kafah. Jadi kafah itu bisa jadi alatnya yang dipakai oleh manusia. 3R, rasio, raga, dan rasa berdasar Islam. Itu kafah. Bisa juga dari sudut beberapa aspek. Islam secara pribadi, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, dan secara bernegara. Islam secara fikih, ada fikih ibadah, jadi ibadahnya berdasar syariat Islam. Ada munakahat, nikahnya berdasar Islam. Ada muamalahnya. Ada juga jinayat, hukum-hukumnya. Seperti di Indonesia bisa Islam secara kafah. Sama sekarang ibadah. Kan dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan menjamin setiap manusia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi ibadah dan kepercayaan. Jadi kita sebagai muslim, maka berdasar Undang-Undang 45 melaksanakan penuh sesuai dengan agama dan kepercayaan. Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kok agama dan kepercayaan? Maksudnya di dalam agama itu ada kepercayaan. Bukan kepercayaan, aliran kepercayaan, bukan. Dalam keagamaan. Saya beragama Islam nih. Tapi pendapat rasionya seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh
Al-Asy'ari, bukan Al-Asy'ari orang Jawa, Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Maturidi, sifat, kalau Al-Asy'ari sifat 50 kidahnya. Apa 50 teh? 20 wajib Allah, 20 mustahil, 4 wajib Rasul, 4 mustahil Rasul, 2 jaiz, 1 jaiz ya. Jadi 50. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, pola pikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan kepercayaan pada itu ibadahnya. Jadi jamin. Pokoknya menurut Muhammadiyah tanggal 1 Ramadan teh Selasa. Menurut NU Rebo. Silahkan ibadah sesuai dengan kepercayaan Anda. Itu kepercayaan deh. Saya percaya pola pikir Muhammadiyah, makanya saumnya Selasa. Saya mah menurut pola pikir NU Rebo atau Persis Rebo, itu bisa dengan kepercayaan di situ yang dianu atau yang dipakai kepercayaan. Jadi di Indonesia bisa asal konstitusional. Pokoknya apa? Kalau menurut UUD 45 bisa Islam secara kapal. Ibadah kan jelas tuh. Kemudian muamalah. Muamalah itu ekonomi bertetangga, kehidupan sehari-hari itu bisa secara Islam di Indonesia. Melaksanakan Islam secara kapal sesuai dengan Islam ekonominya. Kan ada ekonomi syariah. Ada bank syariah. Kalau Anda ingin ekonomi syariah, ya ambil banknya bank syariah. Muamalatnya muamalat syariah, tapi syariatnya ulah dijadikan alat, malah jadi penipuan di mana? Sidang tuh kaitan tabungan umroh dan sebagainya malah dikorupsi. Itu mah bukan syariah. Munakahat bisa berdasar syariah karena undang-undang undang-undang nomor 1 tahun 74 itu kan berdasar syariah pernikahan itu. Makanya di Indonesia tidak ada pernikahan beda agama. Menurut syariah tidak boleh nikah beda agama. Terus undang-undang nomor 7 zaman Pak Harto itu disahkan undang-undang nomor 7 tahun 89 ya. Di situ kan pernikahan, perwarisan, hibah dan wasiat dilaksanakan berdasar syariat Islam. Bisa berdasar syariat. Terus bagaimana jinayatnya? Jinayat berdasar syariat kan bagi umat Islam berkewajiban melaksanakan syariat Islam. Pancasilanya itu kan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dalam Piagam Jakarta. Kan sudah diganti cina ketuhanan yang Maha Esa. Kata dekrit Presiden Soekarno tahun 59 menandaskan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh perundang-undangan. Jadi bagi kita ketuhanan yang Maha Esa itu bagi umat Islam menjalankan syariat. Makanya tinggal tadi MPR-nya mau enggak melaksanakan syariah Islam, DPR-nya mau enggak melaksanakan syariah Islam, presidennya mau enggak melaksanakan syariah Islam. Kita juga sebagai pendidik harus mau melaksanakan syariat Islam karena mulai dari dengan melalui pendidikan. Karena kan jalan menuju pelaksanaan syariat Islam itu ada dengan beberapa metode. Ya, metode yang pertama undang-undangnya dulu, baru ke masyarakat. Ada juga dari masyarakat. Contoh di Saudi Arabia, di Qatar, di satu lagi
Yang itu Sudan kan berdasar syariat Islam itu dinobatkan. Brunei berdasar syariat Islam itu perundang-undangannya. Kalau di Indonesia tidak, undang-undangnya tidak menyebut berdasar syariat Islam, tetapi dalam prakteknya, dalam praktek dari awal mulai pendidikan, umpamanya pakaian muslimah, jilbab, itu di Indonesia sudah mayoritas. Kalau wanita muslimah di Indonesia itu mayoritas berjilbab. Itu berat, lalu Anda mungkin tidak mengalami. Saya mengalami sendiri. Itu pernah menteri itu melarang di dalam jilbab itu. Dulu itu ketika saya di PGA, sekolah di PGA, yang benar-benar jilbabnya cuma Persis. Ketika saya di PGA, jadi kalau NU mah nyangsang, yang kiai ustadznya juga tiungnya teh nyarangsang gitu, ustadzah. Karena saya juga kan di pesantren, saat di pesantren NU, ibu ustadzah teh bukan di jilbab, nyangsang itu, berlang tipis. Ya, itu dulu ketika saya di SMA, tapi perjuangannya, kalau di Bandung itu ada namanya Ane Rufaidah itu membuat desain jilbab ya, demikian bagus, diperjuangkan, itu berat dulu. Akhirnya kan diikuti, tapi kalau sekarang mayoritas SMP SMA itu mayoritas berjilbab, walaupun bukan sekolah Islam. Sekolah negeri kan rata-rata berjilbab. Kalau di Bandung itu ya selain Unisba dulu nama masih bebas dulu mah. Masih jilbab itu baru anjuran, belum wajib. Tapi malah mayoritas dulu itu di UPI, dikit dulu yang pakai jilbab. Jadi perjuangan. Jadi akhirnya sekarang kan sudah mulai. Dan itu bisa Anda bandingkan negara di Indonesia dengan negara yang luar Indonesia jilbabnya. Itu mayoritas di Indonesia itu mulai dari pakaian, dari sholat, dari itu di Indonesia. Jadi bukan dari atas dulu, tapi dari bawah Indonesia. Dan sekarang itu kan tinggal sedikit lagi undang-undang yang tidak berdasar Islam itu, karena pembunuhan sudah jelas di Indonesia mati bagi pembunuh sengaja. Yang belum temeren hukum pencurian, hukum zina, tapi kan sudah mulai sekarang juga zina kan, yang kalau dulu makan yang namanya Miss Universe itu apa namanya, kecantikan itu buka-bukaan sudah biasa dulu. Sekarang makan rame. Kemarin itu kan rame kali sekarang. Nah, di Islam itu bisa serak apa, tinggal manusianya. Dan mulai dari keluarga. Kalau dari keluarga bisa. Seperti Nabi Ibrahim mengislamkan masyarakat itu mulai dari keluarga. Bagusnya ada dua nana, dari keluarga dan dari undang-undang. Tapi biasanya kalau dari undang-undang ya harus perjuangan. Ya mudah-mudahan ya tahun 2024 yang berhasil jadi presiden ya yang santri lah, yang kiai, yang suka khutbah. Kalau presidennya yang suka khutbah, itu setidak-tidaknya kan ayo Ustadz mah namun nyeleweng teh kapangi. Mudah-mudahan ya ayo Ustadz yang presiden dua.
Terus tadi tantangan, ya itu tantangan jadi seperti di Indonesia ya, contohnya dakwah. Jadi kita harus mampu berdakwah sesuai dengan apa yang diprogramkan, metodenya berubah sesuai dengan kondisi. Apalagi yang belum yang ditanya tadi? Ya resikonya tadi kalau metode sebetulnya. Kalau Islam secara benar mah dikemukakan tidak ada resiko kalau kita berbicara tentang Quran. Tentang Quran apa adanya, yang metode biasanya. Karena orang itu kalau tersinggung suka ngambek gitu ya. Makanya kalau di Indonesia mah dakwah itu jangan menyinggung NKRI, pilar NKRI gitu. Ya. Kalau meninggung, umpamanya berubah, Pancasilanya diubah, ya, jadi konsekuensi. Undang-undang dasarnya diubah, diganti dengan Quran, nah itu jadi konsekuensi. Kenapa Hizbut Tahrir itu dibubarkan? Karena mengganti falsafah negara undang-undang dengan khilafah. Padahal mati baheula oke, perjuangan khilafah itu berjalan, cuman tidak disebut khilafah gitu. Melaksanakan syariat Islam tiba heula juga kita perjuangan. Seluruh ustadz juga memperjuangkan ingin melaksanakan syariat Islam, cuman tidak disebut. Nah, resikonya kalau sering menyebut. Terus kalau itu mah seperti dengan teror mah ya Islam juga kan enggak. Kan di dalam Islam juga teror mah tidak boleh. Asalkan melaksanakan Islam atau berdakwah sesuai dengan prinsip hadis yang contohkan Rasul, tidak akan ada rasio resiko. Ya kalau resiko mah kalau menentang pemerintah, resiko mah ada di baheula eta mah kan Imam Maliki juga di penjara kan sampai dihukum tangan terus para dai menentangnya secara terang-terangan. Tapi kalau dengan metode baik, ya maklumlah masyarakat kan begitu. Kalau dikritik di depan umum masa ngambek gitu. Kalaupun salah, dikritik di depan umum, dikritiknya harus ulah di depan umum. Kira cukup ya. Jangan lupa itunya aksennya di kuliah dan nilai kita akhiri